Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Insan Cita Indonesia dimanapun berada. Selamat datang di kelas Psikologi Positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan di kelas Psikologi Positif ya, teman-teman. Pada hari ini merupakan pertemuan kedua. Apa yang akan kita bahas pada hari ini masih pondasi psikologi positif begitu ya. Nah, untuk mempelajari psikologi positif ini tentu ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Salah satu pertanyaan penting adalah apa itu psikologi positif? Nah, meskipun pertanyaan ini kemarin sudah coba kita jawab, namun pada hari ini kita coba perdalami lebih dalam lagi ya, begitu. Nah, namun teman-teman sebelum menjawab itu semuanya, coba kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kita semuanya ketika kita misalnya mendengarkan kata psikologi. Mungkin di antara kita akan berpikir bahwa eh, yang terlintas di kepala kita begitu ya, yakni eh, stres, depresi, bipolar, dan berbagai gangguan-gangguan mental lainnya. Bener nggak? Ketika mendengar kata psikologi, oh ini pasti ODGJ nih, oh ini pasti memiliki gangguan mental illness begitu, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas psikologi positif. Karena memang psikologi umumnya ini kan adalah fokus pada aspek negatif seperti stres, depresi, dan gangguan mental seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Eh, Kalau kita ngomongin tentang psikologi positif, teman-teman, tapi jangan disangka dulu ya bahwa psikologi positif ini adalah tentang anjuran untuk selalu berpikir positif begitu. Enggak selalu seperti itu. Pokoknya kita harus berpikir positif gitu. Apapun kejadiannya, kuncinya adalah berpikir positif sehingga kita mengabaikan emosi-emosi yang kita punya, bukan itu. Nah, psikologi positif itu adalah lebih dalam dari itu, teman-teman. Bahkan seorang tokoh ini Peterson, ini salah satu tokoh besar di bidang ini di psikologi positif. Dia itu pernah bilang seperti ini. Positive psychology is the scientific study of what makes life most worth living gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa psikologi positif itu bukan tentang mengabaikan masalah, tapi lebih tentang fokus pada apa yang membuat hidup kita jadi layak untuk dijalani. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan, psikologi positif itu berfokus pada kekuatan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan manusia. Tidak lagi sebatas kekurangan-kekurangannya, seperti psikologi-psikologi tradisional, begitu. Jadi, psikologi positif itu berfokus pada kekuatan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan manusia. Intinya, kita nggak cuma ingin memperbaiki yang rusak saja, tapi juga ingin mengembangkan yang sudah baik yang ada dalam diri manusia. Jadi, kita nggak cuma mau hidup normal saja, tapi kita pengen hidup yang great gitu ya. Pengen hidup yang luar biasa, pengen hidup yang bahagia. Nah, jadi hidup kita ini nggak cuma tentang bertahan saja. Yang penting bertahan hidup, nggak gitu. Tapi gimana caranya hidup ini jadi berkembang gitu. Nah, ini adalah salah satu perkembangan psikologi tradisional ya teman-teman, di awal dari psikoanalisis. Jadi eh iya, di awal dari psikoanalisis ya. Psikoanalisis ini adalah aliran yang terkenal banget gara-gara siapa? Gara-gara salah satu tokohnya yang paling terkenal yaitu Sigmund Freud. Nah, betul, Sigmund Freud ya. Nah, menurut Freud, hidup kita itu kayak iceberg, teman-teman. Apa iceberg? Iceberg itu adalah gunung es ya. Iceberg itu adalah gunung es. Nah, kalau kita lihat gunung es, teman-teman, itu kan kelihatan gede banget ya yang ada di permukaannya. Padahal yang ada di permukaannya itu tuh nggak lebih besar dari apa yang ada di dalamnya. Jadi yang terkubur di bawah lautan itu lebih besar. Pasaknya itu lebih besar. Nah, begitu. Nah, analogi itu digunakan untuk menganalogikan pikiran manusia. Ada yang namanya alam sadar dan ada alam bawah sadar gitu.
Jadi permukaan yang muncul itu ternyata lebih kecil daripada apa yang ada di bawahnya. Nah, yang muncul itu disebut sebagai kesadaran kita. Tapi yang di bawahnya yang lebih besar itu disebut sebagai alam bawah sadar kita. Yang ternyata alam bawah sadar kita itu dipenuhi oleh dorongan-dorongan yang kadang ya bikin kita jadi nggak enak gitu. Nah, apa saja nanti kita coba bahas ya. Jadi psikoanalisis ini salah satu aliran besar dalam psikologi yang berfokus pada aspek dinamika psikologis dalam diri manusia yang pada dasarnya dia itu memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk yang seringkali tertekan oleh dorongan-dorongan yang ada di alam bawah sadar mereka. Misalnya ada kasus unfinished business, bisnis yang belum terselesaikan. Maksudnya adalah apabila kita memiliki sebuah permasalahan-permasalahan di masa lalu yang belum terselesaikan, itu bisa jadi suatu waktu itu akan meledak. Nah, meledaknya biasanya lebih besar, akan butuh pelampiasan yang lebih besar daripada seharusnya begitu. Jadi kalau ada emosi-emosi kecil yang ditahan, ditahan, ditahan di alam bawah sadar itu lama-kelamaan dia akan mengumpul jadi bank sampah begitu ya, yang perlu diledakkan begitu. Nah, makanya nggak jarang eh, mungkin ada dari diri kita yang misalnya ketika lagi keluar lagi kumpul sama teman-teman begitu ya, happy happy begitu, namun ketika tiba-tiba masuk ke dalam kamar tutup pintu, nah tiba-tiba langsung ngerasa kayak sedih banget, kayak pengen nangis, kayak pengen marah begitu. Tapi nggak tahu juga sebabnya apa gitu. Nah, itu biasanya sangat sering terjadi atau itu biasanya menjadi salah satu ciri untuk orang-orang yang memiliki unfinished business, memiliki permasalahan psikologis yang belum terselesaikan. Baik itu di masa, ya intinya di masa yang sudah lewat ya, mau di masa dia ketika sudah dewasa atau remaja ataupun waktu masih kanak-kanak begitu. Nah, untuk yang id ego super ego tidak dijelaskan di sini saja ya. Itu sudah dijelaskan di mata kuliah lain pasti. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini melihat bahwa manusia itu lebih sebagai produk dari lingkungan mereka, hasil dari lingkungan. Nah, dalam pandangan ini, perilaku kita itu ternyata dibentuk oleh stimulus dari lingkungan kita, dan kita hanya akan merespon ya layaknya seperti secara mekanis saja. Mirip kayak robot, teman-teman. Mirip kayak robot yang mungkin belum pakai kecerdasan buatan yang canggih gitu ya. Robot, misalnya contohnya robot A gitu ya. Dia diinstal program untuk mengeluarkan air setiap kali dia mendeteksi ada api yang besar begitu. Jadi ketika ada api yang besar, dia akan mengeluarkan air. Nah, jadi itu sistemnya mekanis seperti itu. Ketika ada stimulus apa, maka responnya selalu seperti itu. Respon apa, responnya selalu seperti itu. Itu juga bisa terjadi kepada kita, kepada manusia. Setiap ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita, bagi sebagian orang mungkin responnya akan sama terus. Mungkin marah. Marah tapi tidak bisa mengungkapkan marahnya, tapi dipendam. Tapi dipendam, tapi dipendam, tapi dipendam begitu. Nah, itu akan menjadi sebuah pola. Nah, sehingga akhirnya ya kita merespon lingkungan kita secara mekanis saja begitu. Nah, jadi menurut aliran ini perilaku kita juga mirip gitu, mirip mirip robot tadi itu. Perilaku kita dibentuk oleh stimulus dari lingkungan saja. Jadi sehingga kebebasan dari individu itu seolah-olah hilang karena semua hanya reaksi terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Nah, jadi ketika lingkungan kasih stimulus, maka kita kasih respon. Lingkungan kasih stimulus, kita kasih respon. Begitu seterusnya. Nah, terus yang ketiga ini ada aliran kognitif dan juga neurobiologi ya. Pendekatan kognitif dan neurobiologi ini juga memiliki pandangan yang materialistik, teman-teman. Di mana perilaku manusia itu dianggap sebagai hasil dari kerja mekanis sistem saraf saja. Nah, dalam pandangan ini, individu ya tidak lebih dari sekedar mesin yang memproses informasi berdasarkan impuls yang diterima saja. Jadi, kalau kita misalnya ngerasakan seneng atau ngerasa sedih gitu ya, atau ngerasa bahagia deh, ngerasa bahagia, yaitu karena otak kita itu sedang mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan.
Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak bisa merasakan bahagia atau depresi begitu ya, ya makanya dia perlu minum obat yang bisa membantu tubuhnya untuk menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, begitu. Makanya kalau ada juga banyak orang yang kecanduan-kecanduan obat-obatan terlarang, ketika dia tidak bisa merasakan kebahagiaan, begitu depresi, maka dia butuh obat. Kenapa? Karena dia butuh hormon yang bisa bikin dia bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Nah, begitu. Itu aliran yang kognitif dan neurobiologi. Lalu yang selanjutnya ini ada aliran humanistik ya, aliran humanistik. Ini lebih humanis, namun tetap berfokus pada keterbatasan manusia. Maksudnya gimana? Jadi gini, aliran humanis ini dalam psikologi ini dikenal karena pandangannya yang optimis sebenarnya teman-teman, optimis terhadap manusia. Berbeda dengan aliran-aliran sebelumnya, seperti misalnya psikoanalisis tadi, behaviorisme dan juga apa eh, apa tadi yang ketiga kognitif begitu ya. Nah, yang kognitif begitu. Jadi yang mereka semuanya itu lebih deterministik gitu ya. Nah, aliran humanistik ini percaya bahwa manusia itu memiliki kebebasan dan juga potensi untuk membuat pilihan serta untuk pilihan agar dia bisa mengendalikan hidupnya. Nah, salah satu tokoh terkenal dalam aliran ini kita semuanya tahu yaitu Abraham Maslow yang dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Needs gitu ya. Nah, meskipun aliran ini memberikan ruang yang lebih besar bagi manusia untuk bertindak berdasarkan pilihan pribadi, ada pemahaman bahwa pilihan-pilihan ini tuh tetap dibatasi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, menurut Maslow, perilaku manusia itu didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Jadi, meskipun manusia bebas membuat keputusan, seringkali keputusan itu didorong oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi sebelumnya. Nah, inilah mengapa individu itu sering dianggap menjadi korban dari kebutuhan dasarnya. Jadi kan hierarki kebutuhan Maslow ini Maslow itu menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk yang piramida, seperti gambar di samping, digambar di depan ya. Di mana kebutuhan yang paling dasar itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu bisa memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Begitu. Itu juga pasti sudah dijelaskan ya, teman-teman, di mata kuliah yang lain. Tapi teman-teman intinya di aliran behaviorisme ini kita dapat simpulkan bahwa meskipun aliran humanistik maksud saya, meskipun aliran humanistik ini menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidupnya, individu itu tetap dianggap terikat oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus mereka penuhi. Nah, dalam konteks ini, manusia itu masih dianggap sebagai korban dari kebutuhan-kebutuhannya sendiri, karena mereka terus didorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sebelum bisa mencapai kebebasan atau yang namanya aktualisasi diri. Jadi seperti itu. Jadi hierarki kebutuhannya Maslow ini menjelaskan bahwa perilaku manusia sebagian besar diarahkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dulu. Mulai dari yang paling dasar hingga bertahap menuju yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Lalu yang terakhir ini adalah aliran transpersonal. Aliran transpersonal ini adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang mencoba memahami manusia dari sisi yang lebih dalam lagi, termasuk dari aspek spiritualnya dan juga pengalaman-pengalaman ya yang di luar batas normal manusia begitu. Seperti misalnya ada orang yang bertapa lama, meditasi lama gitu ya. Terus dia mencapai kesadaran-kesadaran yang dianggap levelnya lebih tinggi begitu ya. Sehingga akhirnya dia dapat merasakan sebuah pengalaman yang mistis atau mendapatkan sebuah pencerahan seperti itu. Nah, jadi aliran ini tujuannya adalah untuk memahami manusia secara lebih ya lebih holistik begitu ya. Tidak hanya memahami manusia itu tidak hanya dari perilaku dan juga pikirannya saja yang mungkin yang bisa kita lihat dan juga bisa kita ukur, tapi juga dari pengalaman apa sih pengalaman yang ada dalam batin manusia tersebut yang mungkin memang sulit untuk dijelaskan begitu. Nah, jadi kalau di aliran-aliran lain kita membahas hal-hal seperti perilaku,
dorongan, dan juga emosi di transpersonal, kita lebih bicara soal pengalaman spiritual ya, tentang kesadaran yang mendalam dan juga hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap lebih besar dengan diri mereka begitu ya, seperti alam semesta, Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan-kekuatan lainnya begitu. Nah, eh jadi begini teman-teman, bayangkan seperti ini. Kalau aliran psikologi lain itu fokusnya pada bagaimana kita berinteraksi dengan dunia nyata kan ya. Nah, aliran transpersonal intinya adalah mencoba melihat bagaimana kita berinteraksi dengan dunia batin dan spiritual yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain begitu. Nah, aliran transpersonal ini kan mencoba melihat manusia lebih dalam. Namun ya seringkali mereka itu terjebak dalam konsep-konsep yang filosofis dan juga mistik gitu ya. Ya memang sulit untuk diukur secara ilmiah. Nah, intinya teman-teman, dari semua aliran-aliran ini fokusnya lebih ke apa? Lebih ke apa sih yang salah dari diri manusia itu gitu ya. Apa yang salah dari diri kita. Terus apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi psikologi tradisional ini kayak selalu nyari-nyari masalah, tapi jarang fokus ke solusinya. Nah, disinilah psikologi positif hadir sebagai pahlawan yang siap kasih solusi begitu ya. Jadi lebih ke apa yang baik yang bisa ditingkatkan dalam diri manusia, bukan cuman fokus kepada kekurangan-kekurangannya saja. Nah, itu adalah prinsip dasar dari psikologi positif ya, teman-teman. Nah, latar belakang psikologi positif. Mengapa psikologi positif muncul? Psikologi terlalu fokus pada sisi negatif seperti gangguan mental, trauma, dan penyakitnya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi coba bayangin gini teman-teman. Dulu psikologi itu kayak detektif yang kerjanya nyari-nyari masalah. Yang dicari itu selalu yang negatif, kayak detektif lagi investigasi kasus gitu. Nah, kalau kita lagi stres, lagi depresi gitu, atau lagi punya masalah mental, nah itu berarti ada masalah di situ. Nah, tapi lama-lama para psikolog, terutama tokoh psikologi positif, yakni Martin Seligman, dia adalah tokoh utama dari psikologi positif ya teman-teman. Dia itu mulai ngerasa kayak, eh kayaknya kita ini terlalu fokus sama yang rusak-rusak saja. Kok nggak ada sih yang tanya apa yang sebenarnya baik dari manusia? Apa sih yang sebenarnya bisa ditingkatin dari diri manusia tersebut? Nah, jadi Seligman tuh kayak orang yang tiba-tiba sadar gitu ya. Kayaknya hidup ini nggak selalu tentang memperbaiki yang rusak deh. Mungkin kita juga perlu fokus gimana caranya untuk memperbaiki yang sudah bagus atau meningkatkan sesuatu yang sudah bagus begitu ya. Ini misalnya ada apa ya, barang-barang bekas. Gimana caranya menaikkan nilai dari barang-barang bekas tersebut? Lalu diberilah sentuhan-sentuhan seni. Nah, begitu. Jadi nggak harus fokus wah ini barang udah jelek terus ya udah diperbaikin saja begitu. Nah, tapi kalau psikologi positif coba ditingkatkan nilainya seperti agar nilainya itu menjadi lebih bagus, lebih tinggi begitu. Jadi psikologi positif ini lahir karena Seligman dan juga para psikolog lainnya ini mulai merasa bosan dengan terlalu banyaknya fokus ke penelitian-penelitian psikologi itu kepada masalah-masalah mental, gangguan-gangguan kesedihan, trauma manusia begitu. Jadi mereka bilang seolah-olah bilang udah dong, udah cukup dong gitu ngomongin hal-hal yang bikin hidup berat gitu. Hidup itu udah berat. Jangan fokus ke sana terus gitu. Saatnya kita bahas sesuatu yang bikin happy gitu, yaitu bahas tentang kebahagiaan, tentang makna hidup. Terus apa sih yang kira-kira bikin manusia itu berkembang. Nah, seperti itu. Jadi psikologi positif ini kayak ya upgrade software ya dalam hidup kita. Kalau psikologi tradisional fokusnya memperbaiki bug-bug yang ada dalam sistem, nah psikologi positif ini fokusnya kasih fitur-fitur keren yang bikin hidup kita itu jadi lebih lebih seru gitu. Bukan cuma sekedar normal, tapi jadi versi yang terbaik bagi diri kita. Nah, terus fokus psikologi positif. Apa yang dipelajari psikologi positif? Pengalaman positif, karakter positif, dan institusi yang positif. Begitu.
Jadi psikologi positif ini fokusnya nggak lagi nyari-nyari masalah. Jadi alih-alih nanya apa yang salah dengan hidup kita gitu ya. Aliran psikologi positif lebih suka nanya apa sih yang bagus dari hidup kita ini dan gimana caranya bikin itu bisa makin bagus. Nah, gitu. Jadi fokusnya bukan ke kelemahan, tapi ke kelebihan. Nah, ini salah satu pola pikir yang harusnya dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang ngambil mata kuliah psikologi positif. Nah, jadi teman-teman, fokus psikologi positif, apa yang dipelajari di psikologi positif? Ada tiga hal utama yang jadi fokusnya. Pertama, pengalaman positif, karakter positif, dan institusi positif. Pengalaman pertama, pengalaman positif. Pengalaman positif ini jadi ya fokusnya mempelajari gimana caranya manusia itu bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan pengalaman-pengalaman positif seperti cinta, inspirasi, dan emosi-emosi positif lainnya. Nah, yang kedua, kalau kita udah bisa merasakan pengalaman yang positif, ya harapannya kita bisa mempengaruhi itu bisa mempengaruhi karakter kita gitu ya. Karakter kita juga jadi ikutan memiliki karakter yang positif begitu. Jadi kalau manusia udah punya karakter yang positif, seberapa besar pun masalah yang dia punya, yang dia hadapin gitu ya, insya Allah dia akan dengan mudah bisa melewati permasalahan-permasalahan yang dia punya tersebut. Dan yang ketiga adalah institusi positif. Jadi bukan cuma kita yang harus positif, tapi juga lingkungan sekitar kita juga perlu positif ya teman-teman. Termasuk tempat kerja, sekolah, bahkan negara gitu. Sistem negara juga harus harus mendukung begitu ya, harus positif. Nah, psikologi positif ini percaya kalau manusia itu kalau udah punya ketiga hal ini, maka dijamin dia akan bisa merasakan ya bisa bahagia lah gitu ya intinya gitu. Lalu di psikologi positif ini Martin Seligman juga memiliki konsep yang disingkat sebagai PERMA, positive emotion, engagement, positive relationship, meaning dan juga accomplishment gitu ya. Nah, model PERMA ini adalah sebuah kerangka kerja tadi yang dikembangkan oleh Martin Seligman, salah satu tokoh utama dalam psikologi positif yang fungsinya untuk menjelaskan dan juga mengukur kesejahteraan manusia secara lebih komprehensif. Nah, model ini menekankan 5 elemen penting yang dianggap dapat membawa seseorang mencapai well-being atau kesejahteraan yang optimal. Jadi setiap elemen dalam perma ini memberikan kontribusi yang berbeda-beda, teman-teman. Namun ya saling melengkapi dalam meningkatkan kebahagiaan dan juga kualitas hidup seseorang. Kita coba sedikit jelaskan satu-satu ya. Yang pertama P atau positive emotion. Nah, emosi yang positif begitu ya, positive emotion. Emosi yang positif ini adalah perasaan-perasaan seperti kebahagiaan, kegembiraan, cinta, rasa syukur, dan juga kepuasan. Nah, pengalaman emosi positif ini adalah komponen penting dari kesejahteraan manusia. Karena memang hal tersebut dapat memberikan perasaan yang senang, perasaan yang nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Contohnya ketika kita bisa merasakan kebahagiaan saat bersama dengan keluarga, bisa menikmati pemandangan alam gitu, atau ketika kita bisa merasa damai ketika kita sudah selesai ibadah begitu, atau ketika ibadah kita bisa merasakan khusyuk, fokus gitu ya, bisa merasakan kedamaian. Nah, itu berarti kita sudah bisa merasakan positive emotion. Kita sudah memiliki satu tanda bahwa kita itu bahagia. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman yang Islam ketika sholat atau ketika zikir atau agama agama apapun lah teman-teman, ketika teman-teman beribadah bisa merasakan ketenangan ketika beribadah, berarti teman-teman sudah memiliki satu eh, apa ciri-ciri begitu ya, bahwa teman-teman memiliki well-being yang bagus gitu ya, memiliki kebahagiaan gitu. Jadi memang emosi positif itu kan membantu kita bisa meningkatkan daya tahan terhadap stres dan juga ya mendukung kesehatan fisik serta mental kita agar lebih baik. Nah, yang kedua engagement atau keterlibatan. Engagement ini adalah keadaan di mana seseorang itu merasa sangat terlibat atau tenggelam dalam aktivitas yang mereka lakukan. Sehingga akhirnya ya mereka kayak
nggak kerasa waktunya. Nah, teman-teman pernah nggak sih, misalnya lagi baca buku atau lagi ngerjain sesuatu, kayak waktunya tuh nggak kerasa, tiba-tiba udah jam segini aja, ternyata sudah 2 jam sudah berlalu begitu ya. Nah, itu berarti teman-teman merasakan yang namanya engagement, keterlibatan dengan waktu atau istilahnya adalah flow begitu ya. Flow. Nanti insya Allah ada materi khusus yang membahas terkait flow tersebut. Nah, yang ketiga ini R ini adalah relationship. Relationship ini adalah hubungan positif. Hubungan positif dengan orang lain, ya baik itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Ini adalah elemen utama untuk mencapai kesejahteraan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan koneksi dengan orang lain, sehingga untuk bisa merasakan kebahagiaan ya dia butuh relationship. Nah, yang keempat M ini adalah meaning atau makna. Jadi meaning ini atau makna dalam hidup ini adalah perasaan bahwa hidup kita itu memiliki tujuan atau alasan yang lebih besar begitu ya dari sekedar hidup doang. Jadi ada alasan yang lebih besar dari sekedar hidup doang ya. Nah, jadi makna ini kan seringkali ditemukan melalui kontribusi terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Seperti kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan ibadah, atau ya intinya kita bisa berkontribusi lah bagi masyarakat, bagi orang banyak begitu. Nah, terus ya kita juga paham untuk apa kita diciptakan. Jadi sudah jelas kita akan melakukan apa saja sih begitu. Itu adalah meaning. Terus yang keempat ini adalah accomplishment. Accomplishment ini adalah pencapaian. Ini adalah perasaan berhasil mencapai sesuatu, baik itu tujuan besar maupun kecil. Eh, Manusia itu kan secara alami memiliki dorongan untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidupnya, gitu. Dan ketika kita mencapai tujuan tersebut, maka kita akan merasa bangga dan merasakan puas dengan diri kita sendiri. Nah, akan menjadi masalah ketika kita eh, merasa tidak puas dengan diri kita, dengan apa-apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan pencapaian-pencapaian kita. Ya meskipun kita mungkin secara nyata tidak memiliki pencapaian-pencapaian yang dalam artian itu bernilai secara material, tetapi kita bisa merasa puas dengan hidup kita. Misalnya kita dengan eh, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita bangun pagi, eh, rutin bangun pagi gitu ya, lalu baca buku, lalu menjalankan aktivitas-aktivitas yang positif. Nah, itu saja itu sebenarnya sudah dapat seharusnya sudah dapat membuat diri kita itu menjadi eh, bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, lalu tinggal gimana caranya ditingkatkan lagi untuk mungkin ke tujuan-tujuan yang lebih besar begitu. Nah, baik teman-teman, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di materi-materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Hairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.